Kiai Haji Bisri Mustafa lahir pada tahun 1915 M, atau bertepatan dengan 1334 H di Kampung Sawahan, Rembang, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra pertama dari 4 bersaudara, dari pasangan H. Zainal Mustafa dan Khadijah. Ketiga saudara Kiai Haji Bisri Mustafa diantaranya, Salamah, Aminah, Misbah, dan Masum. Pada awalnya Kiai Haji Bisri Mustafa diberi nama oleh kedua orang tuanya, yaitu dengan nama Mas Hadi. Tapi setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1923, beliau mengganti nama dengan Bisri dan dikenal dengan nama Bisri Mustafa. Kiai Haji Bisri Mustafa melepas masa lajangnya dengan menikahi Ma'rufah, putri Kiai Haji Kholil Kasingan. Beliau melaksanakan akad nikah pada tanggal 17 Rajab 1354 H, Juni tahun 1935. Pada waktu pernikahan, Kiai Haji Bisri Mustafa baru berusia 20 tahun dan Ma'rufah juga berusia 20 tahun. Buah dari pernikahannya, mereka dikaruniai 8 orang anak. Seiring perjalanan waktu, Kiai Haji Bisri Mustafa kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan asal Tegal, Jawa Tengah bernama Umi Atiyah pada tahun 1967-an. Para putra dan putri beliau diantaranya adalah Kiai Haji Kholil Bisri Kiai Haji Mustafa Bisri Kiai Haji Adib Bisri Audah Najika Labib Nihaya Atikah Maemun. Pada hari Rabu, tanggal 17 Februari tahun 1977, 27 Safar 1397 H, waktu asar, Kiai Haji Bisri Mustafa dipanggil keharibaan Allah SWT. Beliau wafat di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang karena serangan jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan pada paru-paru. Saat pemakaman Mbah Bisri, masyarakat Rembang dan umumnya Jawa Tengah bahkan juga dari berbagai pelosok negeri ini, berdatangan dan bertaksiah untuk memberikan penghormatan kepada Al-Maghfurlah. Ratusan ribu pelayat rela berdesak-desakan untuk menghadiri upacara pemakaman. Sejak kecil Kiai Haji Bisri Mustafa diasuh dan dibimbing oleh kedua orang tuanya. Dari kecil beliau sudah menunjukkan kecerdasannya. Kemudian dilanjutkan belajar di berbagai pesantren dan taklim. Guru-guru Kiai Haji Bisri Mustafa Kiai Haji Masum Lasem Kiai Haji Hashim Padangan Kiai Haji Kholil Kasingan Kiai Kamil Karanggeneng Rembang Kiai Haji Hasbullah Kajen Kiai Haji Sujai Kiai Kamil Syekh Hamdan Al-Maghribi Syekh Alwi Al-Maliki As-Sayyid Amin Syekh Hasan Masyad As-Sayyid Alwi Kiai Haji Abdullah Muhaimin menantu Kiai Haji Hashim Asyari Kiai Haji Bakir, Yogyakarta. Kiai Haji Bisri Mustafa memiliki putra-putri berjumlah 8 orang yang menjadi penerusnya, yaitu Kiai Haji Kholil Bisri Kiai Haji Mustafa Bisri Kiai Haji Adib Bisri Audah Najika Labib Nihaya Atikah Maemun. Murid-murid Kiai Haji Bisri Mustafa Kiai Haji Saifullah, pengasuh sebuah pesantren di Cilacap, Jawa Tengah. Kiai Haji Muhammad Ansari, Surabaya. Kiai Haji Wildan Abdul Hamid, pengasuh sebuah pesantren di Kendala. Kiai Haji Basrul Hafi Kiai Haji Jauhar Drs. Umar Faruk SHDRs. Ali Anwar, dosen IAIN Jakarta. Drs. Fatul Qorib, dosen IAIN Medan. Kiai Haji Rayani, pengasuh pesantren Al-Falah Bogor. Kiai Haji Maimoen Zubair Kiai Haji Dalhar Munawir Kiai Haji Masruri Abdul Mukni Kiai Haji Zainur Rahman Arahili Mbah Zain Kiai Haji Amu Salim Ridho Kiai Haji Asrori Ahmad Ulil Absara Abdallah Gus Ulil Kiai Haji Muhlis Musyafa. Sejak kecil Kiai Haji Bisri Mustafa diasuh dan dibimbing oleh kedua orang tuanya. Dari kecil beliau sudah menunjukkan kecerdasannya. Sepeninggal sang ayah pada tahun 1923, tanggung jawab keluarga berganti kepada Hazuhdi. Saat itu, di Rembang terdapat beberapa sekolah. Pertama, ROPC School. Kedua, Hollands Inland School. HIS. Ketiga, Sekolah Ongko Loro. Mulanya, Kiai Haji Bisri Mustafa hendak didaftarkan Hazuhdi di Hollands Inland School. Namun, karena Kiai Haji Kholil Kasingan mendatangi Hazuhdi dengan alasan bahwa sekolah itu diperuntukkan bagi pegawai negeri yang berpenghasilan tetap, sedangkan Kiai Haji Bisri Mustafa saat itu adalah anak dari seorang pedagang. Akhirnya,
Kiai Haji Bisri Mustafa menempuh sekolahnya di Sekolah Ongko Loro kurang lebih selama 3 tahun. Pada tahun 1925, Kiai Haji Bisri Mustafa diminta untuk mengaji selama bulan Ramadan di pesantren kajen milik Kiai Haji Casbula dan diantar oleh Hazuhdi. Namun baru beberapa hari di sana, Mbah Bisri pulang dengan alasan tidak betah. Lalu pada tahun 1930 Kiai Haji Bisri Mustafa diperintah kembali untuk mondok. Kali ini beliau diperintah untuk mondok di Kasingan, tempat Kiai Haji Kolil. Sesampainya di Kasingan, beliau tidak langsung diajar oleh Kiai Haji Kolil, namun terlebih dulu belajar pada Sujai, ipar Kiai Haji Kolil. Selama diajar Sujai, Kiai Haji Bisri Mustafa hanya belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik selama kurang lebih 2 tahun. Sampai akhirnya Kiai Haji Bisri Mustafa menjadi rujukan teman-temannya saat mendapat kesulitan dalam pelajaran, karena Kiai Haji Bisri Mustafa sangat menguasai kitab tersebut. Setahun setelah menikah dengan putri Kiai Kolil, Bisri muda berniat melanjutkan petualangan keilmuan, rihlah ilmiah. Semangat belajar sebagai santri kelana memuncak pada diri Bisri muda. Akhirnya, jejak langkahnya untuk mengaji mendapat kesempatan, dengan melanjutkan tabarukan kepada Kiai Kamil, Karanggeneng Rembang. Pada tahun 1936 Kiai Haji Bisri Mustafa berangkat lagi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji bersama-sama dengan beberapa anggota keluarga dari Rembang. Namun, seusai haji, Kiai Haji Bisri Mustafa tidak pulang ke tanah air, melainkan memilih bermukim di Mekah dengan tujuan menuntut ilmu di sana. Di Mekah, pendidikan yang dijalani Kiai Haji Bisri Mustafa bersifat non-formal. Beliau belajar dari satu guru ke guru lain secara langsung dan privat. Di antara guru-gurunya terdapat ulama-ulama asal Indonesia yang telah lama mukim di Mekah. Secara keseluruhan, guru-gurunya di Mekah adalah Syekh Bakir, asal Yogyakarta. Kepada beliau, Bisri belajar kitab Lub al-Usul, Umdat al-Abrar, Tafsir al-Kasyaf. Syekh Umar Hamdan al-Maghribi. Kepadanya, Bisri belajar kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Syekh Ali Maliki. Kepadanya, Bisri belajar kitab Al-Asbah wa Al-Nadair dan Al-Aqwal, Al-Sunan Al-Sitah, As-Sayyid Amin. Kepadanya, Bisri belajar kitab Ibn Aqil Syekh Hasan Masad. Kepadanya, Bisri belajar kitab Minhaj Zaw Al-Nadar KH Abdullah Muhaimin. Kepada beliau, Bisri belajar kitab Jam Al-Jawami. Setelah setahun belajar kepada ulama Hijaz, Kiai Haji Bisri Mustafa pulang ke tanah air pada 1937. Kiai Haji Bisri Mustafa kemudian membantu mertuanya, Kiai Haji Kolil Kasingan mengasuh pesantren di Rembang. Setelah itu, Kiai Bisri bersama keluarga memutuskan untuk menetap di Leteh, dengan mendidik santri dan mendirikan pondok pesantren Raudatut Talibin di Desa Leteh, Rembang, Jawa Tengah. Karir Kiai Haji Bisri Mustafa menjadi pengasuh pesantren Kasingan, mendirikan pesantren Raudatul Talibin, menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama dan Ketua Pengadilan Agama Rembang. Menjadi anggota konstituante 1955 perwakilan dari Nurais Syuriah, pengurus wilayah Nu Jawa Tengah, Majelis Syuro DPP Partai Persatuan Pembangunan, PPP. Hasil karya Kiai Haji Bisri Mustafa umumnya mengenai masalah keagamaan yang meliputi berbagai bidang seperti ilmu tafsir dan tafsir, ilmu hadis dan hadis, ilmu nahwu, ilmu saraf, syariah atau fikih, tasawuf, akhlak, akidah, ilmu mantik, logika, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu berjumlah kurang lebih 176 judul. Beberapa di antaranya adalah Tafsir Al-Ibrisli Marifati Al-Quran Al-Azizi bi Al-Lugati Al-Jawiyah Al-Iksir fi Tarjamah Ilmi Tafsir 1380H 1970M Tarjamah Manzumah Al-Baikuni 1379H 1960M Al-Aswadu Al-Mustafayah fi Tarjamah Al-Arba'in An-Nawawiyah Sulamul Afam Tarjamah Bulughul Maram Nazam As-Sulam Al-Munawarak fi Al-Mantik Sulamul Afam Tarjamah Aqidatul Awam 1385H 1966M Durarul Al-Bayan fi Tarjamah Syabi Al-Iman Tarjamah Nazam Al-Faraidul Bahiyah fi Al-Kawaidi Al-Fikiyah 1370H 1958M
Akidah, Ahlu As-Sunnah wal Jamaah, Al-Baikuniyah, Ilmu Hadis. Tarjamah Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Tarjamah Syarah Imriti. Tarjamah Syarah Al-Jurumiyah. Tarjamah Sulamu Al-Muawanah Safinatu As-Salah. Tarjamah Kitab Faraid Al-Bahiyah Muniatu Az-Zaman Ataifu Al-Irsyad An-Nabras Manasik Haji Kasikul Ar-Risalatu Al-Hasanah Al-Wasaya Lil Aba Wal Abna Islam dan Keluarga Berencana Kebon Khutbah Jumat. Cara-caranipun ziarah lan sinteng kemawon wali songo punika Taklikat Al-Mufidah Li Al-Kas, Ida Al-Munfarijah, Syair-syair Rajabiyah, Al-Mujahadah wa Ar-Riyadah, Risalah Al-Ijtihad wa Taklid Al-Habibah, Al-Kawaidu Al-Fikiyah, buku Islam dan Salat, buku Islam dan Tauhid, Kitab Mitro Sejati, Kitab Tarihul Aulia, dan lain-lain. Dalam menulis, Mbah Bisri mempunyai falsafah yang menarik sebagaimana dikisahkan oleh Gus Mus, salah seorang putra Kiai Haji Bisri Mustafa, bahwa pernah suatu ketika, beliau berbincang-bincang dengan salah seorang sahabatnya, yakni Kiai Ali Maksum Krapyak, tentang hal tulis-menulis ini. Kalau soal kealiman, barangkali saya tidak kalah dari sampeyan, bahkan mungkin saya lebih alim, kata Kiai Ali Maksum ketika itu, dengan nada kelakar, seperti biasanya, tapi mengapa sampeyan bisa begitu produktif menulis, sementara saya selalu gagal di tengah jalan. Baru separuh atau sepertiga, sudah macet tak bisa melanjutkan. Dengan gaya khasnya, masih cerita Gus Mus, Mbah Bisri menjawab, lah soalnya sampeyan menulis lillahi ta'ala sih. Tentu saja jawaban ini mengejutkan Kiai Ali. Loh, Kiai menulis kok tidak lillahi ta'ala, lalu dengan niat apa? Mbah Bisri menjawab, kalau saya menulis dengan niat nyambut gawe. Etos, saya dalam menulis sama dengan penjahit. Lihatlah penjahit itu, walaupun ada tamu, penjahit tidak akan berhenti menjahit. Dia menemui tamunya sambil terus bekerja, soalnya bila dia berhenti menjahit, periuknya bisa engguling. Saya juga begitu, kalau belum-belum, sampeyan sudah niat yang mulia-mulia, setan akan mengganggu sampeyan dan pekerjaan sampeyan tak akan selesai, kata Mbah Bisri. Petik 2. Lah nanti kalau tulisan sudah jadi, dan akan diserahkan kepada penerbit, baru kita niati yang mulia-mulia, linashril, ilmi, atau apa. Setan perlu kita tipu, lanjut Mbah Bisri sambil tertawa. Gus Mus dalam takdim buku Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah Kiai Haji Bisri Mustafa, Elkis, Jogja, 2005, Helm. Ekseksi. Selain sebagai ulama yang gemar menulis, Kiai Haji Bisri Mustafa juga dikenal sebagai seorang orator atau ahli pidato. Menurut Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Kiai Haji Bisri Mustafa mampu mengutarakan hal-hal yang sebenarnya sulit menjadi begitu gamblang, mudah diterima semua kalangan baik orang kota maupun desa. Kiai Haji Bisri Mustafa dikenal sebagai tokoh yang handal dalam berpidato. Beliau adalah seorang orator. Dalam setiap kampanye pasti menjadi juru kampanye andalan dari partainya. Kemampuan panggung Kiai Haji Bisri Mustafa memang tidak terbantah dan diakui oleh siapapun. Benar apa yang digambarkan oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri bahwa Kiai Haji Bisri Mustafa adalah orator, ahli pidato yang dapat mengutarakan hal-hal yang sebenarnya sulit menjadi gamblang. Mudah diterima dan tidak membosankan. Pemikiran keagamaan Kiai Haji Bisri Mustafa dinilai oleh banyak kalangan bersifat moderat. Sikap moderat ini merupakan sikap yang diambil dengan menggunakan pendekatan ushul fiqh yang mengedepankan kemaslahatan dan kebaikan umat Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman klan masyarakatnya. Melihat dari jumlah karya ilmiahnya di bidang keislaman menunjukkan bahwa Kiai Haji Bisri Mustafa benar-benar seorang ulama yang alamah pada bidangnya dan seorang mualif kitab yang produktif. Justru di bidang inilah kebesaran seorang mualif kitab yang produktif yang jarang diperbuat oleh ulama tradisional abad ke-20. Padahal ulama-ulama abad sebelumnya banyak sekali kita ketahui yang merupakan mualif terkenal. Melalui karya-karya ilmiahnya ini, seorang mualif kitab yang produktif mampu memberikan tuntunan yang mudah kepada santri-santri pemula, santri-santri di desa dan kampung juga orang-orang awam, dalam memahami Islam. Peninggalan atau warisan berupa kitab atau karya ilmiah, biasanya jauh lebih awet dibanding dengan peninggalan lainnya. Mustafa